Assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jadi hari ini saya lagi mudik teman-teman ke rumah orang tua saya, dan inilah suasana pagi di rumah orang tua saya. Suasananya desa banget teman-teman. Jadi udaranya itu masih asri, seger, jauh dari polusi teman-teman. Lanjut, sekarang saya mau buka korden dulu teman-teman, biar matahari paginya masuk ke dalam kamar. Saya itu biasanya mudik sekali seminggu teman-teman, atau paling lama sekali 2 minggu lah ya. Kalau kelamaan gak pulang itu pasti diteror sama ibuku karena dia kangen sama cucunya. Sebenarnya rumah suami nggak terlalu jauh-jauh banget teman-teman, cuman 1 jam perjalanan ke rumah orang tua saya. Tapi berhubung karena saya kerja dari pagi sampai sore, jadi saya juga nggak bisa sering-sering pulang. Biasanya di sini saya cuma nginap semalam aja teman-teman, dari Sabtu sampai Minggu, terus Minggu sorenya udah balik lagi ke rumah suami. Di sini hawanya itu dingin banget teman-teman, beda banget sama di rumah suami. Karena mungkin desa ini tuh letaknya di bawah gunung dan paling ujung teman-teman. Karena di sini hawanya dingin banget, dan berhubung Pak Su nggak bisa dingin dan nggak suka dingin, jadi dia paling males kalau diajak nginep ke sini. Tapi walaupun males, dia selalu ikut karena nanti kalau nggak ikut bakalan ditanyain sama orang tua saya. Jadi beginilah suasananya teman-teman. Kebetulan rumah orang tua saya di dekat masjid dan jalan rayanya sebelah sana, nggak terlalu jauh sih ya dari jalan desa. Kita lanjut ke dalam lagi. Ini saya mau rapiin meja rias punya adik saya. Jadi ini berantakan banget teman-teman. Sekarang saya mau rapiin biar lebih rapi gitu. Berhubung ibu saya lagi masak di dapur buat sarapan teman-teman, jadi kita bagi tugas. Saya tuh tugasnya di dalam nyapu, beres-beres, bersih-bersih, cuci piring, dan lain-lain. Ini mejanya saya mau lap dulu teman-teman, karena debunya udah menumpuk banget. Jadi saya mau bersihin dulu biar menata barang-barangnya enak. Kalian biasanya kalau mudik ngapain aja di rumah orang tua teman-teman? Apapun itu, yang penting kalian jangan pernah jadi tamu di rumah sendiri ya teman-teman. Karena kita pulang ke rumah orang tua bukan untuk merepotkan, tapi untuk meringankan pekerjaan mereka. Jadi jangan kebalik ya teman-teman. Di rumah suami rajin banget bersih-bersihnya, tapi pas nyampe rumah orang tua jadi males-malesan. Kalau bisa rajinnya dimanapun ya teman-teman, malesnya dibuang aja. Karena bermalas-malasan itu sesungguhnya akan mengakibatkan penyesalan dan membuat beban pekerjaan kita semakin menumpuk dan bertambah. Jadi apapun yang bisa kita kerjain hari ini, kerjakanlah teman-teman, jangan tunggu sampai esok. Karena dengan menunda pekerjaan itu akan membuat kita semakin malas dan semakin berat untuk mengerjakannya. Kalau rasa malas kita turutin terus-menerus, itu nggak akan bikin pekerjaan kita selesai teman-teman. Karena rasa malas kalau dipelihara lama-lama akan menjadi penyakit teman-teman, penyakit malas, dan bisa menjadi kebiasaan buruk buat kita. Dan kalau kita sudah jadi pribadi yang pemalas, maka pola hidup kita juga akan ikut berantakan teman-teman. Banyak orang stres ditimbulkan karena pola hidup mereka yang tidak teratur. Jadi jangan mau kalah sama rasa malas ya teman-teman. Karena rasa malas itu perlu dilawan, dan cara melawan rasa malas itu adalah dengan memulainya. Mulailah pekerjaanmu dan pelan-pelan rasa malas itu akan menghilang dengan sendirinya. Lanjut, ini saya lagi selimutin anak saya teman-teman karena dia masih tidur dan belum bangun sampai seginian. Biasanya dia bangunnya jam 9 atau enggak jam 10 gitu teman-teman. Soalnya kalau malam juga susah tidur teman-teman, jadi bangunnya agak siang. Ada nggak teman-teman yang anaknya kayak gitu juga? Mumpung dia masih tidur, jadi saya harus gercep beres-beresnya sebelum dia bangun. Soalnya kalau udah bangun nanti susah beres-beres lagi karena dia mau ini, mau itu, minta ini, minta itu. Jadi paling aman beres-beresnya emang pas waktu dia lagi bobo kayak gini. Lanjut, ini saya lagi beres-beresin bekas makan jajan tadi malam. Terus ini juga ada jajannya yang masih ada isinya. Jadi saya pisahin dulu mana yang sampah dan mana jajan yang masih ada isinya.
Nanti kalau dia cari jajannya jadi enak karena udah nggak nyampur sama sampah lagi. Terus ini juga ada bedak, terus sisir, parfum sama minyak rambutnya ikut berantakan jadi satu di sini. Kasihan juga sama neneknya, nanti pusing lihat yang berantakan kayak gini. Dan ini udah selesai, sekarang sampahnya tinggal saya buang dan saya pindahin ke tempat yang lain. Terus ini sekarang mau beresin baju-bajunya dulu karena kemarin gak sempat keburu pergi jenguk istri adik sepupu yang melahirkan. Dan baru sempat diberesin sekarang. Ini saya masukin dulu ke dalam tas untuk sementara, jangan salpok sama logo BPJS kesehatannya ya. Karena adanya cuman ini aja di sini, jadi sementara pakai ini dulu. Yang penting bersih di sini dulu, nanti bajunya saya pindahin ke lemari setelah ini. Padahal mudiknya cuma sehari aja, tapi nggak bisa nggak bawa baju banyak. Kalau udah nyampe rumah orang tua rasanya betah aja gitu ya. Jadi sengaja bawa baju banyak biar nanti kalau malas pulang ya tinggal nginep lagi. Kadang orang tua juga kayak males gitu ditinggalin sama cucunya. Yang namanya orang tua, walaupun kita udah jadi ibu, tetap aja masih dianggap kayak anak kecil. Buat teman-teman yang masih punya orang tua, saya doakan orang tuanya sehat selalu ya. Amin. Jangan sampai sia-siain mereka ya teman-teman. Jangan sampai setelah kita menikah, kemudian kita terlalu asik dengan dunia baru kita, dunia rumah tangga kita, dan itu membuat kita lupa sama mereka. Yang namanya orang tua gak pernah berharap minta apapun dari anaknya. Asal kita sering tanya kabarnya, sering mengunjunginya, itu aja udah bahagia banget buat mereka. Kalau seandainya kita belum bisa membahagiakan mereka, setidaknya kita jangan menambah beban pikiran dan pekerjaan mereka. Sudah cukup kita merepotkan kedua orang tua kita dari kecil sampai sebelum kita menikah. Dan sekarang giliran kita untuk meringankan beban mereka. Selama masih ada tempat kita berbakti, jadi berbaktilah selagi bisa. Apapun yang bisa kita lakukan untuk berbakti sama kedua orang tua kita, lakukan sekarang teman-teman. Jangan tunggu kaya dulu, jangan tunggu sukses dulu, karena banyak cara untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Buat mereka bahagia dulu, buat mereka senang dulu, bagaimanapun caranya, maka kebahagiaan juga akan datang menghampiri kita. Kalau udah ngomongin orang tua suka sedih ya teman-teman, saya suka pengen nangis. Apalagi setelah jadi ibu, saya ngerasain banget gimana pengorbanan mereka. Yang namanya orang tua memang benar-benar malaikat, gak ada yang bisa menandingi kasih sayang dan cintanya. Bahkan mereka jarang memikirkan dirinya sendiri karena mereka selalu memikirkan anak-anaknya. Lihat anaknya bahagia, tersenyum, itu udah cukup banget buat mereka. Sedangkan kita sebagai anak, apa yang sudah kita kasih untuk orang tua kita? Kadang kita egois karena terlalu memikirkan diri sendiri. Masih perhitungan dan merasa pelit dalam memberi. Jadi teman-teman, selama masih ada kesempatan, ayo kita sama-sama berbakti kepada kedua orang tua kita. Saya juga bukan termasuk anak yang sudah pandai berbakti. Tapi kita sama-sama belajar untuk menjadi anak yang lebih baik lagi. Jangan sampai itu membuat kita menyesal di kemudian hari karena sudah menyia-nyiakan waktu selama ini. Kita sudah diberi banyak kesempatan untuk kita manfaatkan, jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan sehingga mengakibatkan penyesalan. Karena yang namanya penyesalan selalu datang belakangan. Saya doakan untuk teman-teman yang punya niat baik untuk kedua orang tuanya maupun keluarganya, semoga dimudahkan dalam segalanya. Insya Allah niat baik akan dibalas dengan hal-hal yang baik juga. Teruslah utarakan niat baiknya lewat doa dan buktikan dengan usaha. Yang penting kita sudah berdoa, berusaha, masalah hasilnya biar Allah yang Maha Kuasa yang menentukan segalanya. Mungkin segitu dulu video saya kali ini teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir dan no skip-skip. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan assalamualaikum, bye-bye.